silakan nanti diklik yang login menggunakan akun belajar.id. Diklik seperti itu atau dengan Silakan menggunakan nanti remote. akan saya cek. Nanti akan ada remote yang Bapak Ibu dapatkan. Bisa klik Silakan buka tombol Canva merahnya ini dan ya, juga tombol power. buka ChatGPT Kalau sudah diklik, yang sudah nanti berhasil di login. lampunya akan berubah jadi warna Dan yang ketiga, saya minta Bapak Ibu tandanya menggunakan satu ISP-nya sudah materi mulai barang ajar nyala. yang Bapak Ibu punya Ya. sesuai dengan bidang keahlian Nah ini kita Karena sambil semuanya nyala, ya. Nah nanti di sini Bapak login Ibu dulu, bisa berarti menganggap silakan ISP di-login. ini seperti tablet besar Dan siapkan yang satu bisa untuk materi proyektor ajar. gitu ya. Jadi Satu proyektor file juga materi ajar. seperti itu. Filenya boleh PDF Bapak Ibu. Nah nanti boleh untuk settingnya Word, biasanya sudah tidak disettingkan PowerPoint, sama dan tim juga gitu tidak ya. dari Excel. Nah nanti Ini untuk benar-benar membuka layar materi kuncinya ajar. secara default Bapak Ibu digeser ke atas Silakan login dulu. ya. Nah tadi kan saya sampaikan seperti tablet. Jadi ada navigasi-navigasi yang ada pada Android gitu ya. Jadi di tablet Android ataupun di HP Android yaitu ada tombol back di sini, ada tombol home yang bulat dan ada Satu saja materi ajar yang pilihan Bapak punya aplikasi materi ajar. yang aktif menggunakan icon yang kotak ya. Ini ada di sebelah Materi kanan apapun, bawah. terserah materi apapun. Nah untuk memudahkan Oke. Bapak Ibu Jadi bisa logiknya seperti menggunakan ini. Kenapa saya minta Bapak Ibu shortcut ataupun upload bahan materi tombol yang ada di kiri dan karena di dari kanan. bahan materi yang Bapak Ibu Sebelah kanan ada, itu yang akan kita jadikan sebelah multimedia ini pembelajaran. juga ada gitu ya. Atau ada lagi gitu ya, satu lagi adalah Bapak Ibu menggunakan 5 jari. Mau dimanapun Bapak Ibu bisa akses navigasinya. Jadi bisa pencet home, bisa pencet back gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu kalau Oke, jika lihat sudah, ada beberapa fitur sekarang yang Bapak Ibu ada silakan pada buka chat tombol GPT-nya. navigasi kita. Ada yang namanya fitur anotasi. Jadi karena Anotasi ini sangat apa? instruksi Anotasi sekali, adalah jadi kalau Bapak saya Ibu minta bisa buat enter melakukan jangan coret-coret dulu. Sebelum pada dieksekusi, layar jangan yang dieksekusi saat ini dulu tampil. sebelum saya oke. Misal kalau saya pilih ya, Yang lain enter anotasi. tinggal terlalu jauh. Sekarang saya bisa Sekarang Bapak Ibu bisa silakan tunjukkan buka bahwa ChatGPT ini ya. adalah aplikasi Di untuk ChatGPT ada misal tanda untuk koreksi sebelah ya, kiri. seperti itu. Sekarang Misal ini tinggal untuk Bapak Ibu install kalau upload Bapak Ibu materinya mau di aplikasi sana. tambahan. Sudah semua? Nah anotasi adalah Kita seperti tunggu. ini, Kalau coret-coret. Silakan upload dulu. Nah ini bisa Bapak Ibu simpan, bisa Bapak Ibu hapus dan sebagainya, gitu ya. Bisa tanya teman sebelahnya. Kemudian Buat fitur bantu. selanjutnya ChatGPT ada sudah ada. screen sharing atau Dilewati aja atau screenshot di capture ya. Capture. Nah ini akan di capture, ceklik gitu ya, ada fotonya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa potong mana yang mau disimpan gitu ya. Selanjutnya lagi ada ini untuk mengunci layar touch lock. Saya nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Caranya dipencet sini ya, diklik ada simbolnya di sana. Berikutnya lagi ada pemilihan sumber proyektor. Jadi kalau misal nyambung ke laptop saya gitu ya, nanti kalau saya klik akan muncul tuh pilihannya. Oh ada yang X1, ada yang X2 gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi ada house screen, jadi atas bawah seperti itu. Nanti misal atas aplikasi apa, bawah aplikasi apa gitu ya. Kemudian ada lagi Jika sudah, fitur voting. Kita Voting itu apa? Jadi misal Bapak Ibu mau membuat suatu voting gitu ya di dalam kelas, bisa menggunakan ini. Jadi nanti votingnya mau apa, pilihannya apa nanti akan muncul. Misal di sini votingnya tadi ketua kelas gitu ya. Form yang dihasilkan oleh Ketua. ChatGPT ini nanti Ketua gitu ya, ketua kelas. akan di Canva. Misal ini ada opsi 1 ada opsi 2, pilihan 1 pilihan 2 gitu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu create atau dibuat, nanti akan muncul QR code yang nanti siswa atau peserta gitu ya bisa mengakses, kemudian bisa pilih. Oh tadi ketuanya saya pilih yang Andi atau Budi Dan satu gitu ya, lagi, seperti itu. saya harapkan Nah, ini tidak kalau ada Bapak Ibu temporal coba, chat bisa atau lihat, menunggu ada yang chat dari chat-chat sebelumnya. apa, nge-scan, Benar-benar kemudian yang pilih. fresh. Nanti ketika saya selesaikan akan muncul Karena akan berpengaruh hasilnya chat seperti apa. sebelumnya. Nah ini kan karena nggak ada yang pilih ya, nanti akan muncul. Oh yang ini 5, yang ini 3 seperti itu. Itu untuk votingnya, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi ini untuk menghitung hari. Misal oh 5 hari lagi kita ada pentas gitu ya. Nanti pakai countdown day. Ada juga spotlight. Ini untuk 17 berapa? spotlight ya. Oh saya mau yang ini gitu ya. Seperti ini kita mau lihat yang ini gitu ya. Kemudian ada lagi magnifying glass, itu kaca membesar. Ya, dia bisa membesarkan titik yang mau kita lihat di mana gitu ya. Oh yang itu misal kayak gitu.
kemudian lagi ada freeze, Oke, jadi Bapak kita Ibu, yang pause sudah selesai upload. ya, ini nggak bisa gerak. Oke, Kalau kita mau saya, unfreeze, yang sudah selesai upload, kita klik di silakan situ. Bapak Ibu tuliskan Dan ada perintah pengaturan pada ChatGPT. IFP Perintahnya setting. adalah Bapak Ibu Di sini biasanya kita gunakan minta untuk ChatGPT manajemen IFP kita. menuliskan sebuah Misal mau kode prompt. ekonomis Jadi, yang lebih hemat perintahnya energi, seperti ini. jadi Buatlah agak sebuah lebih redup ya. prompt. Prompt Atau itu yang tulisannya udah tahu ya, aman di mata, misal seperti itu. PROMPT. Atau misal Bapak Ibu mau Buatlah atur, sebuah prompt. oh nyalanya Ini setiap dia jam 7 pembelajaran pagi, interaktif mati setiap berdasarkan jam 3 sore misalnya ya, yang secara saya otomatis bisa Titik sampai diatur di situ sini. dulu. Silakan ditulis. Jadi ini untuk manajemen dari IFP-nya ya. Tadi habis kirim pakai Iya. Selain itu ada untuk kontrol Jadi kita upload volume di YouTube lah. ya, Sini. ini volumenya. Ada untuk kontrol tingkat kecerahannya, mau gelap mau terang. Itu untuk fitur-fitur yang ada pada akses itu ya, akses navigasi dari IFP. Nah, seperti di tablet ataupun di Android, Bapak Ibu bisa lihat kalau di swipe dari atas akan muncul menu juga. Yang menu utamanya adalah biasanya terkait internet, nyambung ke internet mana gitu ya. Kemudian terkait hotspot, hotspotnya yaitu dia tethering kira-kira gitu ya. Dan di sini IFP itu sudah punya dua Kemudian saya wifi, akan jadi dia jelaskan bisa sekaligus multimedia menerima pembelajaran internet yang dan baik. menyalurkan Maksud internet gitu ya, punya tiga seperti unsur itu. yang harus dipenuhi. Ada juga Bluetooth, quick share untuk Jadi, apa? dalam multimedianya Share harus file-file ada lewat tujuan Bluetooth. dan capaian pembelajaran. Ada juga mungkin screen Harus record, ada evaluasi. yaitu dia akan Dan juga merekam harus ada apa yang terjadi di IFP ketika Bapak Ibu klik itu. tujuan dan capaian Contoh. pembelajaran itu akan didapatkan Misal dari saya mau materi yang menjelaskan ini ya, supaya suara saya akan masuk, menganalisa itu. saya pakai mikrofon. Ya. Yang kedua, evaluasi. Kemudian ini untuk menunjukkan Evaluasi saya itu lagi karena ngeklik kita yang akan mana gitu ya. menggunakan IFP, Seperti itu. Jadi buatlah sebuah game Nah ini kalau saya jalankan, dalam bentuk evaluasinya. ya Dan nanti akan terakhir adalah profil pengembang. muncul Profil videonya. pengembang adalah Ini udah ngerekam identitas ini. Bapak Ibu sendiri masing-masing. gitu ya. Contoh Jadi kita nanti direkam seperti itu ya. multimedia pembelajarannya akan Kemudian ada misal Bapak Ibu identitas mau di selesaikan, pagi. selesaikan rekamannya gitu ya. Akan diterima oleh Bapak Ibu. Kita stop di sini. Ya. Nanti akan muncul videonya. Di sini ada suaranya. Karena mikrofonnya tadi saya nyalakan gitu ya. Kalau mikrofonnya dimatikan, nggak ada suaranya. Cuma layarnya saja. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur dasarnya ya. Bisa Bapak Ibu mau tambahkan aplikasi lain, rumah pendidikan misalnya ya, GeoGebra dan lain-lain bisa pakai Play Store. Play Store. Ataupun kalau mau tambahan yang lain ada di bawah sini ya. Seperti itu. Berdasarkan materi yang saya Misal Bapak Ibu pakai flash disk, mau masukin file presentasi atau apa, bisa pakai file, nanti dicek di bagian bawah Seperti ada flash Bapak disknya Ibu gitu ya. jelaskan, multimedia interaktif seperti apa yang diinginkan? Atau misal, Sebenarnya ada 3 unsur tadi. Oh saya mau Ada pakai tujuan zoom dan atau capaian kamera, pembelajaran, ya. ada Jadi bisa kelihatan evaluasi dan terakhir kamera ada nanti seperti profil ini gitu ya. pengembangnya. Ada video, ada kamera. Misal kamera, oke kita kamera dulu gitu kan. Jika sudah, titik jangan diapa-apain dulu. Tadi yang sudah selesai. Misal gitu ya. Contoh seperti Sudah ini. selesai Ibu? Jadi ini bisa digunakan untuk zoom juga bisa, zoom satu kelas gitu ya. Itu juga bisa. Nah ini terkait fitur umumnya dulu ya. Selanjutnya kita lanjut ke fitur whiteboard. Ini yang mungkin sering Bapak Ibu akan gunakan. Sebelumnya juga Ini papan tulisnya ya, papan tulis digital. Oke. Dan Sekarang kita fiturnya ada di detailkan bawah, lagi. di bawah sini ya. Evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada bentuk seperti apa? fitur jumlah papan tulisnya. Mau seperti apa? Jadi papan tulisnya ini meskipun dari Bentuk satu, kata, bentuk Bapak Ibu bisa kata, 15 gunakan atau tambahkan lebih dari satu. mungkin 10 soal. Misalnya yang pertama kurang nih, saya butuh lagi, Bapak Ibu bisa tambahkan. Yang ini papan tulis kedua, gitu ya. Kemudian yang ini papan tulis ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada tersimpan semua, gitu ya, seperti itu. Nah ini terkait jumlah papan tulisnya. Tujuan dari capaian pembelajaran. Kemudian ada di bagian evaluasi. bawah sini ada beberapa fitur-fitur utama, tools-tools utama yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ada spidol di sini, ya, ada spidol. Jadi defaultnya satu jari itu, kalau Bapak Ibu satu jari itu akan muncul spidolnya. Kalau dua jari itu untuk navigasinya. Misal mau saya perbesar, Kemudian mau saya kecil gitu ya. bentuk Mau saya evaluasi geser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu pakai dua jari bisa. Ya. Kalau marker itu untuk stabilo. Kreativitas Bapak Ibu Ya, kayak stabilo. disesuaikan Ada dengan transparannya. beberapa pelajaran Bapak Ibu. Gitu ya.
Nah ini kok warnanya kan cuma hitam dan kuning Pak, gimana ngubahnya? Bapak Ibu bisa klik lagi di tools yang sama, mau Jika di selesai spidolnya plotting, atau angka di tangan akan saya markernya, hampiri ya, Bapak. itu bisa berubah warna Tangannya ya, akan saya datang. seperti itu. Tebalnya pun juga Bapak Ibu bisa atur. Selanjutnya ada fitur select atau Bapak Ibu bisa pilih. Misal saya mau pilih yang ini, saya mau hapus gitu ya, bisa. Atau yang oranye ini saya mau copy ke papan tulis yang kedua misal, gitu ya. Jadi nanti di papan tulis kedua ada yang oranye tadi ya, seperti itu. Atau misal yang ini saya mau ganti warna Pak, ganti warna hijau misalnya ya, bisa. Atau di copy gambar kalau sini gitu ya, bisa. Itu untuk selectnya. Kemudian untuk iris itu penghapus. Nah menghapus ini di sini ada beberapa cara. Bisa pakai tangan Bapak Ibu, hapus saja gitu ya. Ya gini yang suka pakai tangan bisa, gitu ya. Atau kalau pakai circle eraser itu Bapak Ibu pilih yang mau dihapus yang mana. Misalnya yang ini, saya mau hapus yang ini, nanti dia hilang. Atau kalau mau lebih praktis, wah pokoknya hapus semua, di slide, Simulasi sederhana seperti apa? hilang semua. Gitu ya. Jadi untuk penghapusnya cukup gampang. Ada juga undo dan redo. Misal saya, waduh tadi kehapus misal gitu ya, ya sudah di redo saja. Di undo dan di redo bisa. Ya. Kemudian di sini ada insert. Jadi kita bisa tambahkan beberapa hal pada whiteboard kita. Misal picture. Jadi ada gambar-gambar. Misal di file di sini ada gambarnya sudah Bapak Ibu siapkan, bisa dimasukkan ke dalam whiteboard. Gitu ya. Atau misal Bapak Ibu mau masukkan gambar kotak gitu ya, bentuk-bentuk kotak ataupun yang lain, bisa lonjong, itu Bapak Ibu bisa gunakan insert shape isinya bentuk. Dan di sini ada juga insert table. Jadi tabel ya, Bapak Ibu bisa pilih mau seberapa besar tabelnya. Misal mau segini gitu ya. Nah di sini pertama-tama saya mohon maaf, saya gunakan bahasa Inggris. Mungkin ada yang belum terbiasa dengan HP yang bahasanya bahasa Inggris. Kenapa? Karena di sini kalau gunakan bahasa Inggris ya, dia jadinya meja. Harusnya kan tabel gitu ya. Nah ini yang kurang cocoknya di situ. Jadi kalau misal tadi tabel, nah kan akan muncul tabel di sini ya. Sudah selesai? Nah tabel ini dia ukurannya gimana sih ngaturnya? Bapak Ibu bisa dia akan menyesuaikan konten dari isi selnya. Misal saya membuat garis panjang ke sana, dia akan ikutin. Yang bawah dia juga akan ikutin. Jadi tergantung isi dari selnya seberapa besar, gitu ya. Itu terkait tabel. Saya bersihkan dulu supaya bersih. Ada juga notes, ini seperti sticky notes ya. Misal Bapak Ibu mau tuliskan notes, misal apa, Senin ujian gitu ya, Bapak Ibu bisa ketik di sini, atau bisa pakai suara, kayak di sini ya. Senin ujian matematika. Gitu ya. Ini contoh gitu ya, kalau penggunaan notes. Ada lagi ini tools-tools seperti penggaris. Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat garis-garis lurus gitu ya. Sorry. Dan juga profil pengembangannya sebutkan nama Bapak juga. Ya, seperti itu. Ini bisa di rotate seperti itu. Gitu ya. Bisa diperpendek, perpanjang. Dan ada juga fitur-fitur lain. Ada busur, ada segitiga gitu ya. Silakan nanti bisa dicoba. Ya, seperti itu. Ini untuk membantu Bapak Ibu misalnya yang matematika gitu ya. Selanjutnya kita hapus dulu. Ada namanya dual whiteboard. Misal ada siswa maju ke depan dua mau mengerjakan soal yang sama atau berbeda gitu ya. Ini bisa independen. Jadi yang misal yang sini warna apa, sini warna apa, itu bisa berbeda. Gitu ya. Seperti ini. Nah ini juga penghapusnya pun berbeda. Kalau saya hapus yang sini, yang situ nggak hilang gitu ya. Seperti ini. Kalau saya hapus yang sini nggak hilang. Nah nanti kalau mau kembali ke mode 1 whiteboard lagi, Bapak Ibu bisa pencet quit. Tapi nanti akan ada pilihan, mau dipertahankan nggak isi coret-coretannya. Kalau mau dipertahankan, Bapak Ibu pakai yang atas. Kalau mau yang tidak dipertahankan, pakai yang bawah.
Sudah Kita ada pertahankan ya setting. pakai yang atas. Jadi dia tidak hilang. Ya. Ibu sudah di mana? Itu terkait dual whiteboard. Dan yang terakhir ada web search. Jadi Bapak Ibu bisa cari di Searching. internet ya. Misal mau pembelajaran biologi, Boleh dibaca. saya mau cari supaya mudah pakai apa ya, sel tumbuhan. Saya mau belajar sel tumbuhan. Oke, kita cari sel tumbuhan yang bisa kita ambil gambarnya misal gitu ya. Misal yang ini deh, yang cukup jelas. Oke, gambarnya cukup bagus. Dengar ya Bapak Ibu ya. Di sini ada Agar screenshot. saya nggak bolak-balik halnya Ya. sama. Jadi Bisa kita ketika bagian evaluasi, kotak-kotak Bapak seperti Ibu ini. minta si ChatGPT-nya untuk membuat Kayaknya contoh udah oke nih. multimedia Kita pakai interaktif. cacang hijau ya. Jelasin multimedia interaktif itu seperti apa karena Kan banyak. muncul di papan Ada tulis. yang tebak kata itu interaktif, Nah, ada ini yang kita mengisi bisa kata yang kosong gunakan itu untuk interaktif. pembelajaran. Dan Jadi jelasin teman-teman beberapa ini soal, adalah soal, misal soal, dinding sel gitu ya. Seperti detail. itu. Dan ini gambarnya bisa macam-macam. Jadi yang selama Bapak Ibu bisa screenshot, dia bisa kita copy ke papan tulis. Semakin lengkap dan semakin Ya. hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini Kalau ada diminta pengaturan. game interaktif, Ada di sebelah kan kiri. umum tuh. Pengaturannya apa saja? Yang pertama ada brush effect. Detail kan. Jadi yang awalnya di spidol, sekarang jadi Kalau kayak bingung kuas. jenis game-game pembelajaran interaktif Ya. apa saja, Jadi seperti kuas. Cari di Jadi Google. misal Boleh kok buka cocok web untuk satu misal lagi, yang untuk menulis preferensi. kaligrafi, misal gitu ya, nulis Arab dan sebagainya. Kemudian ada juga fitur multi. Bagi yang sudah selesai, Multi itu apa? Tadi kan defaultnya satu jari itu untuk apa? Spidol satu, dua jari untuk zoom. Kalau Bapak Ibu pakai multi tadi, dua jari sekarang untuk nulis semua. Bahkan bisa sampai 20 sampai lebih. Gitu ya. Nanti silahkan coba. Sampai 40 sepertinya bisa. Gitu ya. Nanti cakar-cakaran di sini. Gitu ya. Seperti itu. Itu terkait multi. Jadi kalau ada media yang ini harus semua 15 siswa maju ke depan, nah, itu silakan bisa digunakan gitu ya. Ada juga smart shape. Smart shape ya. Ini fitur multi dan smart shape nggak bisa dipilih berbarengan, jadi harus salah satu ya. Smart shape itu apa? Smart shape itu adalah dia IFP-nya akan menerjemahkan coretan kita menjadi bentuk yang paling dekat. Dan syaratnya adalah dalam satu goresan. Kalau dua goresan gini nggak bisa dia. Tetap kotaknya nggak bagus. Tapi kalau kita bentuk dalam satu goresan, nanti dia akan berubah jadi kotak, gitu ya. Ini bisa macam-macam, bisa lingkaran, gitu ya, bisa oval, bisa garis lurus, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu nanti ekspor. Kemudian ada juga untuk tulisan tangan. Misal saya menulis Hamid, halo atau halo lah, halo gitu ya. Nanti akan berubah jadi tulisan baku. Ya. Berikutnya kita masuk ke mode stylus. Ini ada mode stylus. Ya. Ini kalau Bapak Ibu mau menggunakan stylus ini. Sebenarnya ini seperti jari. Kalau Bapak Ibu ini apa? Ini kita matikan coba ya. Ini belum nyala ya. Ini kayak jari. Jadi persis banget kayak jari. Seperti itu. Tapi kalau sudah kita nyalakan, nanti jarinya kita tidak bisa nulis lagi pakai jari. Jari yang digunakan untuk memilih. Bedanya di situ ya. Untuk nulis kita hanya bisa pakai ini. Nah, masih mikir ya. Apa ini gitu ya. Oke. Biarkan dia mikir dulu. Oke. Kita restart aja ya. Nah. Oke, bisa di restart. Berarti bentuk evaluasinya ada dua ya Bu ya? Itu terkait pen written mode. Jadi nanti jarinya kan tidak bisa menggambar lagi kira-kira gitu. Harus pakai stylus. Gitu ya. Harus pakai stylus. Yang gadanya di atas saja. Nah, ini Bapak Ibu masih bisa gunakan tangan untuk menghapus. Ya. Nah, kemudian ada fitur penggantian latar belakang atau background. Misal Bapak Ibu ada yang lebih suka menggunakan warna hitam. Oh, saya dulu pakainya papan tulis, pakai kapur ya, dilempar kapur misal sama guru gitu. Mungkin nostalgianya pakai kapur. Atau misal untuk berlatih teman-teman siswa
latihan menulis yang bagus, pakainya garis yang ini gitu ya. Garisnya pun bisa kita atur, mau yang kotak, mau yang titik, mau yang seperti itu gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa pilih sesuai kebutuhan. Atau misal ada yang jadi pembina basket. Oke, teman-teman, sekarang kita strategi gitu ya. Nanti akan lempar ke sini gitu kan, nanti tembak ke situ misalnya. Jadi bisa dimanfaatkan gitu ya. Macam-macam. Backgroundnya pun Bapak Ibu bisa pilih. Tambahkan sendiri pun juga bisa. Gitu ya. Misal kasih peta gitu ya. Oh, nanti kita akan jalan sehat ke sana gitu. Misal peta sekolah, silahkan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu juga. Gitu ya. Saya kembalikan, mohon izin. Nah, biasanya ketika pembelajaran bisa jadi Bapak Ibu perlu menyimpan kan. Misal, oh pembelajarannya belum selesai nih, kemudian mau dilanjutkan minggu depan. Bapak Ibu bisa simpan dalam bentuk format whiteboard. Misal ditulis misalnya pertemuan pertama gitu. Nanti pertemuan berikutnya tinggal dibuka lagi. Kita bisa jalankan lagi. Tapi untuk format yang ini itu hanya bisa dibuka di IFP ini. Nah, kalau misal mau yang versi bisa dibaca di tempat lain gitu ya, mungkin Bapak Ibu cocoknya kalau diekspor dengan menggunakan PDF gitu ya, biar bisa dibaca oleh siswanya misal gitu. Nanti akan tersimpan di IFP dalam bentuk PDF ya. Atau misal Bapak Ibu nggak mau simpen, bisa langsung ini kalian langsung scan gitu ya untuk bisa PDF, bisa PNG. Nah, ini kalau Bapak Ibu scan gitu ya, dia akan generate dulu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan papan tulis ini yang ada coretannya ya dengan lengkap. Mau ada 7 papan tulis ya dapat 7 dapat semua gitu ya, seperti itu. Nah, inilah fitur dari papan tulisnya ya, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu merasa wah ini kok penjelasannya cepat sekali gitu ya, mungkin akan sulit mengikutinya dan sebagainya. Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini ada user guide atau panduan. Kalau Bapak Ibu bingung, tinggal klik, nanti akan muncul video. Kayak saya menjelaskan, tapi dia lebih santai gitu ya. Seperti itu, karena dia nggak ada beban waktu. Sebelumnya pastikan bahwa ya. kabel power Nanti silahkan bisa dilihat gitu ya. Ini juga cukup lama, mungkin sekitar 30-40 menit. Hampir mirip lah gitu ya. Boleh dibagiin untuk